ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Matahari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Pemirsa, ini juga terkait dengan sekelompok anak muda Indonesia yang menunjukkan kesiapan untuk merebut juara dalam ajang adu teknologi tingkat dunia. Ya, benar sekali, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang menciptakan mobil listrik hemat energi dan ramah lingkungan untuk kontes Shell Eco Marathon 2013 di Malaysia. Mobil listrik hemat energi terbaru ini dinamai Aristo. Mobil berpenggerak listrik dan ramah lingkungan ini adalah prototipe generasi pertama mobil hemat energi karya mahasiswa Fakultas Teknik Unibrau. Secara teknis, mobil Aristo lebih unggul dibanding mobil listrik lainnya. Sasis mobil berpenumpang tunggal ini memakai bahan aluminium alloy. Mesin jenis BLDC 48 volt 800 watt ditarget mampu mengeluarkan. Kita di sini menggunakan serat karbon. Awalnya bodi beratnya 20 kilo, terpangkas menjadi 10 kilo karena kita menggunakan serat karbon. Target kami 1 kilowatt menempuh 700 km. Rencananya mobil hybrid mutakhir ini akan bersaing dalam ajang Shell Eco Marathon 2013 di sirkuit Formula 1 Sepang, Malaysia, tanggal 4 hingga 7 Juli mendatang. Targetnya tentu saja trofi juara untuk Indonesia. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Pemirsa, mahasiswa Teknologi Industri Universitas Bung Hatta Padang, Sumatera Barat merancang sebuah pembangkit listrik tenaga uap mini tanpa menggunakan bahan bakar. PLTU mini tersebut memanfaatkan 80 liter air yang ditampung dalam boiler dan dipanaskan hingga menghasilkan uap air. Uap air yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan dinamo yang kemudian menghasilkan arus listrik. Daya yang dihasilkan juga semakin besar, tergantung. Saryago, mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Bung Hatta Padang angkatan 2002, merancang pembangkit listrik tenaga uap air skala mini. Saryago memanfaatkan sirkulasi uap air sebagai penggerak turbin generator untuk menghasilkan energi listrik. Uap air tersebut dihasilkan dari pemanasan air tanpa menggunakan bahan bakar. Tenaga listrik hanya digunakan untuk pemanasan awal air sebanyak 80 liter yang berada dalam boiler. Selanjutnya, uap air yang dihasilkan akan diproses kembali menjadi sumber energi untuk menggerakkan mesin PLTU mini, selain tentunya untuk daya listrik. Saryago menjelaskan, setelah boiler dipanaskan akan menghasilkan uap panas untuk memutar turbin. Turbin akan memutar generator yang menghasilkan listrik yang sebagiannya akan digunakan untuk kebutuhan beban dan sebagian lagi untuk memanaskan boiler. Pada saat uji coba sempat terjadi ledakan karena uap air yang dihasilkan sangat besar sehingga memenuhi ruangan uji coba.
tanpa bahan bakar. Bahan bakar awalnya bisa kita anggap bahan bakar, cuman dari listrik dari PLN untuk awalnya. Nanti kalau setelah dia dapat membangkitkan energi listrik sendiri, dia akan menganggap dirinya sendiri sebagai beban. Jadi dia tidak butuh bahan bakar lagi. PLTU Mini rancangan Sariago ini mampu menghasilkan daya listrik sebesar 15 kW. Sariago berharap temuannya ini akan bermanfaat bagi warga sekitar. Juardio Anse, Indosiar Padang, Sumatera Barat. Pemirsa, kami akan menghadirkan laporan mengenai wabah demam berdarah. Kategori urban konsep, mobil para peserta tidak hanya dinilai dari hemat bahan bakarnya saja, tapi juga desain mobilnya. Jadi wajar saja kalau bentuk mobilnya unik dan lucu-lucu. Pokoknya untuk urusan teknologi hemat energi dan desain mobil, Indonesia deh jagonya. Nah, beres deh. Gimana, Sro? Sudah dipasang belum kabelnya? Sudah dong, Nyil. Kalau cuma nyolokin kabel doang sih, gampang. Oke, Unyil nyalain ya. Kabel powernya yang warna kuning kan tadi? Yoi. Kuning. Berarti salah dong. Bentar, Nyil. Ya udah, Unyil injak gasnya nih. Tolong, Unyil. Aku setrum, Nyil. Loh, si Usro kenapa tuh? Waduh, gawat. Kayaknya kesetrum deh. Tenang, Sro. Unyil datang. Nah, sekarang kita ke kampus UTB Bandung yuk. Ada mobil hemat energi juga tuh. Namanya Cikal. Cakrawala Electronic Vehicle atau biasa disebut Cakrawala EV. Mobil hemat energi Cakrawala EV ini digerakkan menggunakan energi listrik bertegangan 48 volt dengan motor tunggal berdaya 1000 watt. Jika dikendarai di jalanan yang lurus dan datar, mobil mungil ini bisa melaju hingga kecepatan di atas 60 km per jam loh. Keren kan? Pada kompetisi Indonesia Energi Marathon Challenge di Surabaya lalu, mobil ini berhasil meraih peringkat kedua untuk kategori urban konsep bertenaga listrik, yaitu dengan mencapai jarak 69,2 km per kilowatt jam. Satu-satunya yang bisa mengalahkan hanya mobil listrik Naga Geni 2 buatan ITS. Mobil Naga Geni mampu menempuh jarak 100,1 km per kilowatt jam. Tapi meskipun peringkat 2, mobil Cakrawala EV ini sudah termasuk hebat loh, karena sudah mengalahkan puluhan mobil listrik lainnya yang juga nggak kalah hebat. Loh, Kresna dan Arvel mau ngapain tuh? Wah, pasti pada penasaran ya, pengen naik mobil Cakrawala EV. Wah, Kak, ini mobil apa, Kak? Bagus banget. Ini namanya mobil bertenaga listrik. Boleh nyobain nggak, Kak? Boleh, cuma baterainya habis, dia harus cas dulu. Ya, sayang sekali. Baterainya pas habis nih. Jadi, bantuin Karian ngecas baterainya dulu ya. Come on. Oke, biar nggak penasaran, kita bongkar yuk mobil Cakrawala EV-nya. Ukuran mobil Cakrawala EV ini tergolong mungil dengan dimensi panjang 2,5 meter, lebar 1,2 meter, dan tingginya hanya 1,1 meter. Cakrawala EV mempunyai 4 roda dengan diameter 65 cm. Dan berhubung hanya menggunakan motor penggerak tunggal di bagian belakang, maka sasis roda bagian belakang pun dibuat lebih pendek 20 cm agar daya dorong yang dihasilkan menjadi lebih besar. Sedangkan bodi mobil sengaja dibuat ceper untuk mengurangi hantaman angin dari bawah.
Bentuk aerodinamis bertujuan untuk mengurangi hambatan angin dari arah depan. Dengan begitu, mobil bisa melaju lebih kencang dan lebih hemat bahan bakar. Jadi, kalau mau membuat mobil hemat energi, sebaiknya bentuknya dibuat aerodinamis saja. Jangan dibuat seperti beca ya. Ini kemudian dihubungkan pada mesin motor tunggal yang ditempatkan menyatu dengan roda belakang sebelah kiri. Saklar utama mesin motor langsung dihubungkan pada pedal gas yang terdapat di ruang kemudi. Jadi saat pedal gas diinjak, maka motor akan langsung berputar dan menjalankan mobil. Meskipun hanya menggunakan motor tunggal, tapi mobil ini mampu melaju dengan seimbang, terutama jika dikendarai di jalanan yang rata. Selain baterai, sumber listrik lainnya juga berasal dari aki kering. Tapi aki kering ini hanya khusus untuk menyalakan lampu mobil saja. Sebelum dijalankan, semua bagian mobil harus dicek, terutama keempat rodanya. Pastikan bahwa semua rem cakram pada roda benar-benar berfungsi dengan baik. Oh iya, untuk bodinya terbuat dari bahan komposit fiber yang dibentuk dengan cara dicetak. Seluruh bagian sasis mobil Cakrawala EV ini terbuat dari bahan aluminium beam yang kuat namun ringan. Setelah bodi mobil dipasang, lakukan pengecekan sekali lagi untuk memastikan lampu-lampu mobil dan klaksonnya berfungsi. Lalu pastikan juga kabel power pada baterai yang telah terhubung dengan benar. Apabila energi listrik pada baterai habis, jangan lupa dicas dulu ya menggunakan adaptor.